sorry ya, tapi orang Kristen suka over spiritualizing. Yes. Menspiritualisasikan hal-hal gitu. Misalkan kayak orang yang tadi stres, lu kurang doa segala macam. Orang gue sakit, misalkan sakit mah, kita putuskan roh mah gitu. Banyak orang yang anak-anaknya gak keurus karena pagi siang malam gereja. Gak ada waktu untuk anak. Terus anaknya terlantar jadinya. Terus melahirkan anak-anak yang traumatized. Terus anak-anak itu berkeluarga, one day melahirkan lagi anak-anak yang traumatized lagi. Jadi kayak itu jadi kayak domino gitu. Kutuk keturunan ya? Kutuk keturunan. Ngomong apa ya kalau gue ke psikolog? Kalau ketahuan gue ke psikolog, jangan-jangan kalau gue cerita ke psikolog, jangan-jangan psikolog nanti kalau sampai satu hari cerita, selesai dong karir gue. Kita kalau khotbah hari Minggu, pendeta sering ada ilustrasi khotbah kan? Iya. Khotbah itu curhatan jemaat kadang-kadang kan? Itu kan harusnya nggak boleh. Pendeta nggak punya pendidikan psikologi, nggak ngerti, ya kita curhat dan it's good untuk dikasih kata-kata mutiara ayat Alkitab dan diajak berdoa, itu menenangkan. Tapi sometimes that's not enough. Bisa nggak sih orang yang sehat banget secara spiritual tetap sakit secara mental? Hey, gue duduk sini bentar. Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran. Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lu masih belum menemukan tempat aman di mana lu bisa menjadi diri lu sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lu. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space! Alright! Thank you so much Angga and Mima udah datang. Ini adalah kedua kalinya kalian berada di zona aman ini. Iya nih udah PW. Udah PW ya? Oke. Awal-awal kan deg-degan banget, sekarang udah lebih nyaman. Oke, berarti kali ini dengan kehadiran kalian kembali, mungkin kita quickly introduce buat yang belum pernah, mungkin ada yang udah ngeliat kan. Di sini ada Yemima Hutapea, seorang Miss Indonesia tahun 2013. Yes, hi guys. Gue biasa dipanggil Mima, dan gue juga nge-host MNC Music. Nanti mungkin lo bisa gantiin gue lama-lama, kayaknya gue rasa nih. Karena lo lama-lama udah jadi host handal banget. Udah cocok. Udah cocok banget. Dan ya, gue juga singer-songwriter dan juga apa ya? MC kondangan juga kan sering kan? MC kondangan juga. Dan gue punya movement untuk cewek-cewek namanya Her March. Nice. Gitu. Oke. Dan di sudut merah ada Mr. Angga. Angga apa? Angga Avila. Itu saudara Mavici itu. Enggak ada hubungan. Namanya kok keren banget, ada. Iya ya, jarang ya. Gue juga pertama kali Angga Avila. Gak ngerti gue. It's like Spaniard. Ada Santo Kristen namanya Teresa of Avila sih. Tapi gak ada hubungannya, gak ada hubungan. Oke. Seorang teologian. Penggiat. Teolog. Pengamat gereja. Justice fighter. Oke. Ini ada teman-teman yang datang kita dari background yang lebih Kristiani dan Nasrani. Tapi pembahasan kita di sini ini adalah iman dan spiritualitas. Jadi kalau teman-teman ada datang dari iman kepercayaan yang berbeda, semoga ini bisa merelate, karena kenyataannya biasanya pembahasan kita yang super aman ini bisa direlate di konteks-konteks yang berbeda, di agama yang berbeda. Alright, hari ini kita bakal ngomongin topik yang dekat dengan hatinya Mima. Buat gue juga lumayan penting, karena dalam proses pernah membangun gereja seperti apapun, itu adalah topik yang tidak terlepas dari itu. Dan gue yakin Angga juga, which is mental health, kesehatan mental, dan dari perspektif iman gitu kan. Let me start with this. Pengalaman gue selama ini, kalau kita ada pakai kata-kata depresi, ya kan, anxiety. Mungkin kalau Indonesia nggak pakai gitu ya, kayak gue khawatir nih, gue cemas, stres nih, apapun itu biasanya reaksi gereja atau institusi religius selama ini adalah, oh iya, nak kan kamu kurang doa.
Bener lagi. Kurang baca firman. Nah, kurang beriman. Kenapa? Yo, kalau orang beriman nggak bisa itu. Nggak mungkin itu. Kan di dalam Kristus cuma ada damai sejahtera, sukacita. Oh, ada setannya ini. Harus ditengking, diusir ini. Coba cipratin air suci. Tapi iya, dan seringkali sejarah gereja mencatat perlakuan itu bahkan sampai hari ini loh ya. Tapi di budaya luar negeri yang mungkin lebih maju, gereja-gereja atau perspektif dari institusi religi udah lebih terbuka. Bahwa kita ini bukan cuma makhluk spiritual, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita sakit kakinya berdarah kan nggak dibilang ya wes doain aja ya kan kasih obat, kalau parah ya ke dokter ya kan. Kalau kita badannya sakit kita kan cari dokter, kita nggak cari pendeta kita untuk doain dong. Biasa kalau mentok dokter nggak bisa baru Tuhan bisa ya kan. Kalau kita sakit spiritual atau kita memiliki kekosongan hati di bagian roh karena tubuh, jiwa, roh, kita cari biasanya pemuka agama, apapun bentuknya, pendeta, ulama, ya kan. Kita datang ke gereja, ke masjid, ke kelenteng mencari Tuhan karena ada sisi rohani kita yang perlu terpenuhi. Betul. Tapi kenapa kalau kita nyari yang di tengah-tengah yaitu jiwa, kenapa kayaknya kita nggak boleh datang ke psikolog, psikiater, counselor, orang-orang yang disertifikasi dan dilatih untuk menghandle semua kejiwaan kita yang tidak benar. Dalam arti kata sakit ya kan, atau mungkin dalam posisi yang tidak prima, masuk angin nih mental gue gitu kan. Kenapa selama ini sama gereja atau perspektif iman tuh seakan-akan gak bisa gitu. Menurut kalian gimana? Kalian, pengalaman kalian selama ini pernah gak digituin sama mendapat impresi itu? Sweet. Kang Adil. Ya. Tapi mungkin sebelum ke gereja ada perspektif masyarakat juga nggak ya? Mungkin ya. Kita di sini kayak kalau lu ke psikolog, ke psikiater kayaknya lu orang gila gitu deh kan. Iya. Kayak gue pernah ngomong ke bokap gue, so kayak kita kan kerjaan high stress, gue bilang lu harus ke psikolog deh. Maksudnya baik kan lu konseling, dia marah, dia bilang lu bilang papi gila kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak kadang to some extent understandable ya, di dalam masyarakat itu punya stigma-stigma. Setidaknya di generasi lama ya. Iya, generasi lama. Mungkin namanya aja sakit jiwa. Kata sakit jiwa tuh sama dengan orang gila gitu kan. Tapi baru hari ini kan kita kayak bukan. Ini katanya aja bukan soul sickness. Soul sickness. Soul flu. Katanya adalah mental health, ada kesehatan mental. Itu kan bukan bahasa yang sakit jiwa pun ada degree-nya. Ada degree-nya beda-beda. Kalau sakit jiwa yang gila kan itu kayak lu cancer stadium 4 lah kayak gitu kan. Balik lagi awareness ya. Jadi kan dulu kita nggak aware. Sekarang udah aware. Lebih aware. Tapi lu melihat nggak? Cuman memang di gereja mungkin itu, ya betul yang tadi lu udah ngomongin ya. Identiknya kan kalau lu percaya sama Tuhan, lu khawatir apa, lu stres apa, lu takut apa. Kita ngomong jadi di sini mungkin mental health-nya lebih soal ketakutan, kekhawatiran ya, mungkin yang sering dibahas ya. Itu jadi isu. Kalau lu punya masalah, ngapain lu ke psikolog? Curhat aja sama Tuhan. Lu bawa lah itu duduk di bawah kaki Tuhan. Di kaki Tuhan, berdoa, menangis. Gratis lagi. Itu memang isu yang tuh kayaknya kalau di gereja gua sih nggak terlalu di gereja yang baru. Both. Yang lama pun nggak anti counseling sih. Beruntungnya. Walaupun to some extent tetap ada prioritasnya, kayak ngomong gini, ke psikolog itu tidak menyembuhkan, ke psikiater tidak menyembuhkan, which menurut gue ke psikolog betul tidak menyembuhkan, tapi ada beberapa kondisi yang gue tahu kita butuh bantuan psikiater ya. Karena kan tubuh itu terkadang kalau memang gangguannya di dalam biologis nggak bisa sembuh begitu aja, memang kita perlu bantuan. Tadi lu bilang tidak bisa, psikolog dan psikiatris tidak bisa menyembuhkan. Kalau gue ambil dari konteks berbeda, maksudnya gue lagi mempertanyakan seberapa benar cara pikir itu. Maksudnya gini, itu kan sama juga bilang, oh lu kalau ke dokter tidak bisa menyembuhkan. Sorry gue harus potong deh, kayak maksudnya nggak menyembuhkan tuh kembali lagi ke kliennya, ke kitanya. Contoh, gue selalu kasih contoh gini, lo sakit, dokter kasih lo pil nih. Itu tergantung lo kan, lo minum mau pilnya. Diminum atau enggak. Dan misalkan pilnya harus 3 kali sehari, tapi lo cuma sekali sehari. Nah, jadi nggak menyembuhkan tuh maksudnya bukan nggak menolong, tapi itu balik lagi ke lo. Psikolog tuh kayak nunjukin, lo tuh dia punya. Dia menolong soalnya. Dia tidak menyembuhkan, tapi dia menolong. Tapi balik ke orangnya mau. Jadi maksud gue
ketika gereja bilang psikolog itu nggak menyembuhkan dan Tuhan yang menyembuhkan, to some extent ya that's true. Tapi psikolog ngebantu. Dalam kasus gue juga counseling lumayan rutin. Ketika gue butuh gue counseling. Ya kita itu manusia dan banyak banget blind spot yang kita lihat. Dan kita harus akui paling gampang gini. Kita kalau khotbah hari Minggu, pendeta sering ada ilustrasi khotbah kan? Khotbah itu curhatan jemaat kadang-kadang kan. Itu kan harusnya nggak boleh. Oh, curhatan jemaat dimasukin ke khotbah maksudnya. Itu over the line banget. Menurut gue itu salah satu etika. Iya, itu tidak boleh. Sorry jangan itu nggak etis banget. Sorry motongnya. Nyokap gue sering banget pakai gue cerita gue. Gue baru mau bilang anak-anak pendeta tuh korban nomor 1. Gue mereka benci Tuhan. Gue sering banget mama gue turun dari mimbar, gue kayak, "Mah, kan aku ceritain ke mama bukan untuk diceritain." Konfidensial kan? Iya, dia bener-bener. Jadi kemarin ya Nima cerita ke saya, "Ya ampun, kok diceritain di mimbar sih, Ma? Aku kan nggak mau." gitu. Walaupun ya gimana-gimana, tapi ada hal-hal yang gue nggak mau orang tahu, tapi diceritain gitu. Nah, let's be honest, kita pendeta nggak punya pendidikan psikologi, nggak ngerti, ya kita curhat dan it's good untuk dikasih kata-kata mutiara ayat Alkitab dan diajak berdoa itu menenangkan, tapi sometimes that's not enough. Ditambah ada resiko-risiko dibocorin ceritanya. Ceritalah ke konselor, mereka nggak akan ceritakan ke siapapun karena mereka punya client and counselor confidential ethics. Di sini gue bukannya bilang doa dan itu tidak membantu. Benar. Itu penting. Tapi sometimes maksudnya Tuhan ya sama lah ya. Kita sakit ke dokter karena kita nggak cuma berdoa. Tuhan kasih kerja dokter juga dipakai karena ini sama. Menurut gue. Iya. Dan gak harus pilih salah satu gak sih? Maksud aku it's not one way or the other. Kayak kalau kamu ke psikolog kamu gak berdoa. Enggak, itu bisa paralel. Lo bisa, you can still go to the psychologist. Tapi lo tetap doa, tetap gereja lo. Ya kalau lo mau ke KKR gitu, kebaktian rohani serah aja. Tapi maksudnya lo gak harus kayak membuat orang yang ke psikolog merasa kayak, oh lo kurang iman. Lo kurang percaya, lo kurang rohani. Itu yang bahaya. Dan gue kan kemarin sempat posting ya surat terbuka untuk pastor. Nah masih ada aja ya orang-orang. Coba jelaskan dulu dong apa itu surat, apa isi suratnya. Singkatnya aja nanti teman-teman bisa lihat. Pokoknya intinya surat terbuka untuk pastornya adalah, hey para pastor-pastor, kayak you don't have to try to be everything. Kayak lo tuh sebagai pastor lo nggak harus malu untuk refer jemaat lo untuk ke psikolog. Kayak itu bukan hal yang salah untuk bertemu dengan psikolog. Dan juga lo kan yang kayak tadi lo bilang, kalau misalkan lo jatuh nih lagi main, terus lo gak mungkin ngajak temen lo, mari kita bergandengan berdoa. Aneh gak sih kayak berdoa supaya lukanya gitu hilang, korennya hilang. Emosi sih kalau jadi teman yang begitu. Iya kan, pasti lo harus kayak menyembuhkan dengan proses. Dan menurut gue salah satunya dengan ke psikolog itu adalah prosesnya gitu. Dan kalau lo ke psikolog itu doesn't mean lo tuh kurang iman. Dan yang gue surprise-nya ya pada saat gue post itu banyak yang ngomong, ini salah satu aja ya. Ada yang bilang kayak gini nih, thanks ya Kayam, soalnya gue sendiri adalah pasien rawat jalan psikiater. Tiba-tiba disuruh banyak doa dan ibadah. Katanya gue sakit jiwa gara-gara gue kurang deket sama Tuhan. Itu gimana ya maksudnya? Emang dia udah segimana deket sih sama Tuhan sampai tahu penilaian iman gue ke Tuhan? Suka lucu kadang-kadang, apalagi yang ngomong rata-rata pelayan Tuhan. Duh maaf banget deh. Jadi dia udah sampai ke psikiater dibilangnya kurang doa dan kurang iman. Itu baru satu dari beberapa orang yang ngomong. Nah itu yang gue prihatin ya gitu. At least kalau kita nggak bisa bayarin mereka ke psikolog, nggak usah komentar deh kalau mereka ke psikolog. Jangan kayak larang-larang atau marah-marahin gitu loh. It's not wrong. Kayak lo ke dokter aja lo gak bilang lo ngapain ke dokter gitu. Bahkan yang komen juga ada dokter juga. Jadi hi dokter Vito, shout out. Si dokter Vito bilang, iya nih sama aja kayak ada pasien saya sakit jantung, saya suruh makan sehat, dia bilang gak apa-apa saya doa aja, tapi makannya tetap berantakan. Gak bisa gitu dong. Kan hidup mati di tangan Tuhan. Iya gak bisa gitu. Kita kan ke psikolog jadi tahu triggernya gitu. Ada orang-orang yang misalkan, oh I spend too much time on social media gitu, gue harus kurangin. Atau apa. Nah jadi kalau kita tahu trigger kita tahu cara menanganinya dan bisa tahu katarsis. Nah itu istilah-istilah psikolog kayak kita. Apa tuh katarsis? Katarsis itu pelampiasan. Lo tau gak sih katarsis itu ada dua, negatif sama positif. Kenapa orang minum mabok atau narkoba itu karena mereka mau melampiaskan stresnya mereka. Nah ada orang yang katarsisnya apa? Bersih-bersih rumah. Jadi kalau bersih-bersih rumah jadi tenang, which is ya gak apa-apa. It's good juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita semua butuh pelampiasan. Pelampiasan energi negatif. Energi negatif, tapi pelampiasannya seperti apa? Makanya kan ada orang yang suka misalkan kayak ke range tembak, itu kan juga melampiaskan energi negatif kan. Jadi kalau orang-orang yang udah, gue bilangnya sih melek psikologi, harusnya tuh hidupnya lebih bahagia, mentally healthy gitu loh. Jadi kalau gue ngomong mental health itu artinya apa sih? Tentang keseimbangan hidup sih menurut gue. Right, tubuh, jiwa, roh. Benar. Harus di take care semuanya. Iya. Right, iya. Kalian sendiri punya pengalaman nggak? Dalam perjalanan, kalian kan sebagai
ini kita kan apa namanya, to a certain degree kita mungkin direspek orang lah ya dalam cara yang berbeda. Mungkin ada influence sebagai leader gitu kan. Nah seringkali kan salah satu stigma adalah kalau kita di posisi leadership adalah ya kita kayak ada yang salah dengan kita kalau kita cari psikolog atau cari bantuan kan. Tapi dalam perjalanan ini kalian pernah nggak men-take care jiwa kalian di luar berdoa dan lain-lain for sure gitu ya. Ada yang punya pengalaman? Pernah banget. Gue tuh ke psikolog sebenarnya tuh awalnya juga kakak sama rekomendasiin kan. Gue emang lagi nyari siapa ya gitu. Bahkan FYI ya guys, kan yang nonton ini kan juga nggak semua Nasrani kan. Psikolog gue non-Kristen. Dan gue nggak apa-apa, gue nggak masalah. Karena emang psikologi itu kan kayak universal gitu. Jiwa nih, bukan roh gitu kan. Kayak bukan misalkan iman. dokter gue nggak tahu ya, mungkin ada yang ekstrim. Tapi lo kalau ke dokter nggak nanya dulu kan, maaf pak dokter, agama bapak apa ya gitu. Misalkan sakit jantung mau di bypass, oh bapak bukan Kristen, saya nggak mau dioperasi bapak deh. Kalau dia satu-satunya dokter, ya udah lo mati gitu di rumah sakit ya nggak? Gue ketawa tapi entah kenapa gue yakin ada orang-orang di luar sana yang kayak gitu. Tapi gue takut diserbu deh. Maksud gue ya kalau emang ada yang seiman ya bagus. Tapi maksud gue kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak masalah sih. Gue nggak masalah kalau dia emang profesional di bidangnya dan dia non Kristen. Tapi memang mungkin kayak ya kalau ketemu yang psikolog plus Kristen juga ya mungkin bagi beberapa orang lebih baik lagi. Cuma menurut gue so far ya, gue sharing ke psikolog gue yang non Kristen ini, gue gak dipindahin agama kok gitu. Dia gak ada ngomongin kalau gak ada. Kan ya. Iya, komunitasnya kan berbeda. Iya, gak ada ngomongin bener-bener. Dia cuman kayak menjelaskan dari bener-bener sisi psikologi. Dan itu seru banget. Maksudnya gue kayak saat gue di konselingin dia, banyak hal-hal yang gue gak sadar gue punya. Kalau gue sendiri dari awal pada saat kita menciptakan Empower, kita udah tahu the importance of mental health. Jadi kita mau bilang kita mau menjadi terdepan dalam gereja yang mengedepankan kebutuhan mental health. Setahun sekali setiap bulan Oktober kita jadiin mental health month. Jadi kayak pembahasannya Tuhannya dipersedikit, mental healthnya diperbanyak. Karena Tuhan tidak selalu harus disebut-sebut, dia udah ada dalam segala hal. Dan kita punya tim psikolog. Oh ya? Professional. In-house? Bukan in-house, dia volunteer. Nice. Shout out to Cynthia. Dan dia ngebantu. Jadi kalau kita kan punya dalam gereja itu namanya pastoral care, orang-orang yang mau counseling, cerita. Nah, kalau di Indonesia kan kita bilang counseling itu kita pakai dengan mudah. Kalau gue dari didikan gue sekolah Alkitab di Australia, kita nggak boleh dengan mudah bilang counseling. Yang bisa memberikan counseling hanya orang-orang yang bersertifikasi sebagai counselor. Orang biasa tidak bisa. Jadi orang bilang, Pastor Brian counseling dong. Oh sorry, gue nggak counseling. Tapi gue ngobrol, ngopi, ayo, gitu kan. Jadi itu harus kalau di luar negeri, gue datang dari background yang itu dipisahkan gitu. Counselor ada jelas sertifikasinya, dan ada lagi psikolog, itu beda lagi, betul. Ilmunya beda, sertifikasinya berbeda. Jadi kita punya counselor yang punya background pendidikan to a certain degree untuk bagaimana menghandle orang, datang dari lebih Kristiani ya. Tapi kalau ini kita deteksi atau bagi mereka udah ngeliat, oh ini kayaknya udah di luar ranah dan kemampuan counselor kita bakal larikan ke psikolog kita. Psikolog kita FYI bukan dari gereja kita, dari gereja lain. Gue ingat banget pas kita baru mulai dia bilang dia mau pelayanan. Gue kayak, kok lu mau pelayanan, lu kan bahkan gak di gereja ini. Dia bilang, iya karena gue ngelihat gereja ini begitu mengedepankan mental health. Dia bilang bahkan dia di gereja dia tidak menanggapi mental health sepenting itu. Serius itu. Jadi dia yang menawarkan diri, gue mau mengeluarkan jasa gue. Kan dia dibayar dong di luar sana. Dia kasih free dong. Buat kita, buat orang-orang yang udah kita lihat oke, butuh gitu kan. Jadi dari dulu kita coba, dari dulu sendiri gue pengen mencari tapi gak pernah cocok. Sampai awal tahun di dalam perjalanan gue membangun gereja sebagai pendeta, spiritual leader, pernikahan gue dan Karen yang masih muda, kita merasa kita tidak cukup dilengkapi dengan tools untuk menanggung semua beban ini. Pasangan muda, gue dan Karen beda 8 tahun, kita menikah gue umur 30, Karen 21-22. Wow, very young. Right, dalam usia itu gak 1 tahun tiba-tiba udah dipanggil Pak Gembala, Bu Gembala gitu kan. Dan itu pressure banget dan kita butuh mungkin ini kali ya, safe space. Yes. Akhirnya di awal tahun kita berdua datang, kita cari psikolog dan kita nggak bisa, kebetulan yang psikolog di tempat kita itu lebih muda dari gua, terus cewek.
Jadi gue kayak nggak terlalu nyaman. Jadi kayak kita ketemu akhirnya seorang yang profesional dan direspek. Shout out Pak Yakub Ezra. Beliau S1, S2, S3 psikologi, S3 filosofi, S3 teologi. Itu lengkap banget sih. Udah lengkap, paket lengkap. Dan jadi pada saat gue sama beliau, gue baru tahu bahwa di Indonesia beliau itu sering nanganin kasus-kasus pendeta yang sebagai psikolog, pendeta yang jatuh ke dalam hal-hal seperti pendeta yang selingkuh, pendeta yang depresi, pendeta yang mau bunuh diri gitu. Karena sebagai pendeta juga gue ngelihat bahwa ada pressure yang diberikan oleh masyarakat dan jemaat sampai mereka tidak punya safe space. Apalagi di posisi spiritual leader itu. Jadi mereka pun tidak bisa terbuka. Jadi dari awal perjalanan mereka itu udah kayak terkurung sendirian. Sampai akhirnya itu blow up. Baru mau gak mau datanglah orang-orang kayak Pak Yakub Ezra yang udah. Tapi mereka mungkin ngerasa Pak Yakub udah lebih berumur 60-an ya. Dan dia sangat profesional, sangat dihormati gitu. Jadi mereka bisa terbuka gitu. Tapi itu kan sangat disayangkan. Karena ya kalau gue dan Karen, gue dari awal sama Karen tuh bilang kayak kita mau jadi pendeta yang udah manusia aja. Apa adanya. Gue bahkan gue sering, anak-anak kita di Empower, gue gak bolehin mereka panggil gue pastor. Karena begitu panggil gue pastor tuh ada gap dan tiba-tiba gue ditaruh di atas pedestal yang harus sempurna. Dan satu hari mereka bakal kecewa sama gue. Dan gue mendingan kecewain lu sekarang. Ekspektasi lu jangan tinggi sama gue, rendah aja gitu kan. Tapi itu perjalanan, dalam perjalanan itu gue ngerti banyak banget tentang tentang diri gue. Ternyata gue yang quote and quote spiritual leader nih, yang dilihat orang TikToknya banyak, followersnya banyak. Gila, gue punya banyak banget sampah di diri gue yang gue bawa dari masa kecil. Personality gue yang super extrovert itu nggak stabil. Gue volatile. Gue bisa kalau happy banget, sedih banget. Gue bisa mengambil tindakan cenderung tidak memikirkan dampaknya. Gue gerak dulu baru berpikir nanti gitu kan. Itu bikin orang seperti Karen yang terbalikannya gue itu stres banget. Karena dia kayak nggak bisa prediksi suaminya bakal ngapain. Besok ditinggal bentar, besok bikin konten yang 40 juta orang yang nonton, ruang-ruangan surga itu. Itu kayak nggak aman sebagai Karen. Oh, jadi gue bikin istri gue ngerasa nggak aman. Selama ini gue kayak, apaan sih lu lebay ah? Ya santai aja dong gitu kan. Tapi gue butuh seorang psikolog yang bilang ke gue, enggak Brian, lu yang salah. Bukan tentang karena apa, tapi karena personality gue dan Karen beda. Dan gue melakukan satu hal itu bisa dampaknya berbeda buat Karen. Gue bisa mulai validasi perasaan Karen. Sebelumnya gue gaslighting abis. Apaan sih lu? Kayak gak pernah merasakan hidup yang aduh lu gak pernah, gue udah sakit banyak, udah biasa aja gitu. Lu berdoa juga nanti beres gitu kan. Tapi disitu gue kayak, oh gue dibuat mengerti, self awareness gue naik. Gue tahu masa lalu gue punya pola asuh di mana gue dimanja. Dan gue bergantung kepada orang. Artinya pola asuh itu berpikir bahwa gue tuh lebih spesial daripada orang. Dan itu bisa kebawa bahwa gue pendeta nih. Orang lain butuh ngantri, gue gak butuh. Orang lain kalau ngelewatin lampu merah, ditangkap polisi, gue enggak. Gue ada entitlement gitu kan. Itu tuh seperti itu. Jadi banyak hal yang gue kayak, ternyata gue sesampah ini. Gitu kan. Oh iya, gak sih dari tadi pas lo cerita gue sama Kangga yang iya. Karena kita salut banget lo tuh udah self-aware itu. Kadang kan sering ya kita hidup stres apa itu, tapi kayak kenapa sih gue kayak gue tahu harusnya gak begini tapi begini. Itu mereka bantu kita kasih tahu banget bahwa pengalaman masa kecil. Pola asuh kembali ya. Dan itu sesuatu yang kita gak bisa lawan ya. Unfortunately, menyerahkan diri lu dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mengubahkan itu instantly gitu loh. Ada effort yang kita harus ambil. Dan itu pilihan untuk kita mau ambil atau enggak. Which yang gue bilang setelah gue ke psikolog, counselor sih, gue lebih ke counselor gitu, diarahkan, dibantuin pun gue nggak merasa sembuh juga. Tapi at least satu, gue tahu masalah yang harus gue hadapi. Gue tahu trigger-trigger apa yang akan men-trigger itu, dan gue tahu kira-kira dikasih tips gitu. Kalau ini terjadi, what you can do to membantu mengurangi permasalahan yang kita hadapi gitu. Dan sebenarnya jadi ya kalau gue sekarang, tapi gue nggak kerjain juga sih. Maksudnya tapi ya kalau bisa kita baiknya tuh menurut gue tergantung degree kesibukan dan beban ya. 6 bulan sekali, setahun sekali itu rutin. Kayak ke dokter lah ya. Check up itu bagus ya. Dokter gigi sama kan. Dokter gigi.
Bener. Iya. Karena ya orang kan nggak akan kayak protes kalau check up yang gue bilang tadi, check up annual atau monthly, orang nggak bilang kenapa sih lo check up? Nggak kan, kayak normal betul. Gitu. Tapi kenapa kalau kita ke psikolog atau kita konselor, orang kayak lo ngapain gitu? Kerja tiap minggu boleh ya? Iya dan aku tadi kan lagi ngomongin soal kayak leader yang ke psikolog itu, apakah itu sesuatu yang tabu? Justru pada saat gue share yang postingan gue tentang surat terbuka untuk pesta itu, banyak banget leader yang sharing kayak gimana mereka setelah konseling justru menjadi leader yang lebih baik. Absolutely. Gitu. Nih kayak ada yang bilang nih, dia sebelumnya dia nggak mau ke konselor karena dia takut dikira, maksudnya mungkin merasa orang kalau ke konselor ada sesuatu gitu. Tapi dia bilang, aku sendiri pernah proses beberapa isu ke konselor dan sempat 2 kali ke psikiater, membereskan trauma masa kecil dan emotion tangled in the past. Now as an adult, I can revisit and untangled those homework yang aku nggak bisa kerjain as a kid, dan jadi really good experience and bring so much freedom. Gue suka banget dia bilang bring so much freedom. Justru di saat lo udah tahu nih trigger lo apa, lo udah tahu kelemahan lo apa, lo bisa menjadi lebih freedom to be who you are, and lo bisa menjadi the best version of who you are. Lebih full lah ya. Lebih full. Gue setuju banget. Menurut gue orang yang harus nomor 1 datang ke psikolog adalah pendeta. Iya jelas. Religious leader. Benar. For a lot of reasons. Pertama itu bakal membantu banget. Banyak. Lu dengar banyak cerita jemaat kan? Iya itu benar. Itu bisa toxic. Itu banyak. Apa itu? Kalau lo dengerin cerita jemaat, kayak kalau ada leader yang kayak gue nih, empatinya tinggi, ini salah satu safe space dari orang dilempar sampah, tapi lo gak punya safe space untuk lempar sampah kan? Tapi orang-orang kayak memproses kan, berdua sampah. gak bisa nolak orang mau ketemu kan? Maksudnya kayak pasti kayak welcome untuk kayak, itu kan berat banget. Lumayan sih, benar-benar. Iya, kalau lo gimana? Lo waktu ke psikolog, lo apalagi yang lo sadari soal empathy atau soal kayak personality lo, apakah ada hal yang maksudnya lo bener-bener baru tahu, kayak tadi kan gue baru nyadar, yang soal bokap gue nggak ngeh loh, gue nggak ngeh kalau gue punya kayak father kompleks itu. Apa yang paling ngagetin yang membuat lo kayak, gue kayak gitu gara-gara ini, ada nggak? Upbringing sih. Gue baru sadar bahwa setiap dari kita tuh sangat dipengaruhi upbringing kita, dan kalau kita nggak mau tahu atau kita bilang enggak lah, itu kita nge-deny a big part of us, dan kita nggak bisa move on, karena kita nggak ngerti root belief system kita itu dibentuknya seperti apa. Jadi contoh, salah satu adalah gue itu sangat rentan dengan kesombongan. Dari dulu gue kayak sadar, tapi gue gak ngerti kenapa. Iya. Tapi kita baru bahas tadi kayak menurut kita gila ya Brian tuh hamba banget. Itu reaksi gue. Kopi gitu kan. Gitu. Iya, pas lagi beli kopi kita kayak ngebahas lo dikit gitu. Kayak baik ya gitu. Itu respon gue karena dari awal perjalanan gue dengan Kristus, dulu gue sombong banget. Jadi itu respons gue punya masalah ini. Terus gue merespon dengan gue harus merendahkan diri gue. Tapi gue gak pernah tahu kenapa gue punya kesombongan. Bibit sombong di dalam diri gue tuh kenapa. Sampai gue belajar bahwa ternyata upbringing orang tua gue, mereka sangat memanja gue. Kalau ada apa-apa nanti papi mami yang urus, kamu tenang aja. Jadi gue gak pernah masuk dalam masalah, mau gue ditangkap polisi, tenang ada papi. Entitlement itu adalah nature gue. Gue di atas orang lain, kasta gue lebih tinggi daripada orang lain, dan bonyok gue out of cinta mereka menspesialkan gue sampai titik itu. Ngerti. Gitu. Jadi gue paling nggak mau tuh di naturally gue rebel. Salah satu bentuknya itu gue nggak mau semua orang ngantri, gue pasti cari cara motong. Karena alam bawah sadar gue bilang gue bisa dapat yang lebih better, gue bisa bypass sistem ini. Iya, gue bakal I am above the system gitu. Tadi gue suka lo bilang orang tua lo melakukan itu out of love, dari cinta. Nah gue mau kasih tau untuk anak-anak muda nih, jangan langsung salah-salahin orang tua gara-gara nonton ini. Kayak mam gue kayak gini gara-gara lo tuh gini-gini. Karena kadang-kadang orang tua kita ngelakuinnya gak sadar, dan mereka dibesarkan oleh orang tuanya seperti itu juga, atau mereka punya trauma yang mereka gak sadar mereka punya trauma itu important banget sih. Jadi be kind aja sama mereka juga. Karena gue tahu kadang-kadang kalau kita ngebahas mental health, kayak waktu gue posting itu aja langsung pada komen, iya nih saya boleh gak kirim ke orang tua saya. Terus kayak boleh aja sih kirim, tapi dengan love ya. Karena gue ngerti kayak gue pun dengan nyokap gue kadang-kadang kalau ngomongin soal mental health kayak mama dulu waktu seumuran kamu kalau ada masalah gini gak ini kok gitu. Kayak gue juga harus sabar jelasinnya. Karena memang dia dibesarin oleh seorang ayah yang polisi, tough banget. Jadi dikerasin dia lebih kuat. Sedangkan gue yang kayak satu hal yang gue sadarin, gue gak suka orang nada tinggi ke gue. Kayak karena bokap gue nggak pernah nada tinggi ke gue. Jadi gue pernah deket sama satu cowok yang dia nggak ngomong kasar tapi nadanya tinggi saat berantem. Gue langsung kayak kenapa nih? Langsung gue kayak ini abuse gitu. Bagas nih kurang aja bagas. Cuma maksudnya kadang-kadang emang kita juga jangan apa-apa langsung abuse apa-apa. Abuse kita juga harus ada hikmat kan bedainnya. Cuman gue baru nyadar kenapa bagi gue itu sesuatu yang
kayak serius kayak nggak boleh nih nada tinggi. Padahal kan orang ada misalkan yang besar di keluarga ras tertentu biasa dengan nada tinggi, tapi maksudnya nggak lagi emosi atau gimana, emang ngomongnya nada tinggi. Tapi karena gue defaultnya udah begitu, tapi gue nggak biasa dengan orang yang nada tinggi atau ngebentak gue gitu. Lucunya gue juga gak suka dengan orang yang nadanya tinggi atau emosian, tapi gue datang dari berbeda. Bonyok gue dulu sebelum kenal Tuhan ya, jadi pas kita dulu berantakan banget, mereka berantem, gue dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, selalu berantem, teriak nada tinggi. Gue gak mau lagi, jadi gue kayak tolerance gue sama orang yang kayak di mata gue itu suka cari ribut atau naikin nada, harusnya kayak gue jadi nggak bisa gitu. Tapi lucunya adalah kita bisa punya satu masalah yang sama dari root yang berbeda. Kita harus ngerti triggernya kenapa, bagaimana ininya gitu. Jadi human is very unique lagi. Manusia tuh intricate, manusia tuh kompleks banget. Iya, kayak satu masalah yang sama penyebabnya bisa beda. Gitu kayak soal anxious attachment, orang yang clingy gitu. Biasanya orang bilang karena dia kurang perhatian. Lo tau gak, konselor gue waktu dulu gue masih anxious ya, sekarang udah gak anxious attachment. Tapi dulu waktu masih anxious dia bilang karena lo kebanyakan kasih sayang. Jadi kebanyakan kasih sayang tuh bisa. Dia kasih contohnya gini, Mima, kamu biasa minum misalkan sirup manis. Kamu dikasih air putih bisa hidup gak? Gak enak rasanya. Iya tapi bisa hidup, gak bisa kan? Tapi udah biasa minum manis. Jadi kamu ketemu pasangan yang dia gak toxic, pasangan ini gak abusive, tapi dia ngasih perhatiannya mungkin gak sebanyak kayak papa, sebanyak mama, sebanyak. Jadi bagi kamu, kamu kurang perhatian. Padahal dia udah perhatian, cuman air putih bukan sirup. Lebih tinggi, padahal kamu tetap bisa hidup gitu loh. Itu seru banget belajar kayak gitu-gitu. Gue punya pertanyaan. Gue gak tahu tadi kita udah ngobrolin ini atau enggak. Tapi kan ada sebuah perspektif pendapat yang bilang kalau kita cukup spiritual, kita cukup baca Alkitab, deket dengan Tuhan. Christ is enough for me. Apapun agamanya, kalau deket sama Tuhan tuh, pertama spirit kita bakal sehat. Kalau roh kita sehat, maka badan dan jiwa itu harus menurut roh. Karena kita bukanlah makhluk tubuh yang ada roh di dalamnya, tapi kita adalah makhluk roh yang memiliki tubuh saat ini. Jadi yang paling kuat itu roh. Dan kalau lu sungguh-sungguh aja, bisa kok jiwa lu bisa sehat gitu. Jadi gimana menurut kalian dengan perspektif, bisa gak sih orang yang sehat banget secara spiritual tetap sakit secara mental? Bisa, selesai. Singkatnya. Kenapa lu bilang begitu? Sebenarnya kalau kayak gini jadinya jatuhnya bukan ke mental aja, tapi misalnya gini, orang yang rohani tetap bisa kena kanker nggak? Bisa banget. Jadi lo nanya, pertanyaan lo kayak gitu sebenarnya, kayak orang yang sakit yang rohani bisa kena mental illness nggak? Bisa, karena orang yang rohani aja bisa kena kanker. Beda yang satu penyakitnya fisik, yang satu penyakitnya mental gitu. Apakah itu diberikan Tuhan? Nah itu baru orang-orang suka, wah itu kemarin juga rame, wah itu mental illness mah dibuat-buat manusia gini-gini. Itu kan banyak faktor, ngerti nggak sih? Kayak orang kanker itu misteri kan sampai sekarang, orang kayak udah makan sehat segala macam. Tetap kanker dia. Iya ada faktor mungkin gennya dia segala macam. Nah maksud gue jangan pernah bilang orang mental illness karena kurang rohani. Iya. Itu menurut gue juga salah satu bentuk abuse karena abuse itu. Spiritual abuse lah. Lo menjudge dia dan gini loh, sorry ya, tapi orang Kristen suka over spiritualizing. Menspiritualisasikan hal-hal gitu. Misalkan kayak orang yang tadi stres, lo kurang doa segala macam. Orang gue sakit, misalkan sakit mah, kita putuskan roh mah gitu. Itu gimana banget sih. Sorry ya, roh mah. Serius gue gak bohong. That's such a Pentecostal thing loh, dan ya itu tradisi yang. Padahal emang telat makan aja gitu loh, tapi putuskan roh mah 1, 2, 3 mah keluar. Iya. Get it. Terus tapi gue ya gue respect aja, masa saat itu gue kayak nggak mau lo sampai ketawa nggak. Tapi beneran, tapi dalam hati gue tuh gue kayak emang hati gue kayak nggak setuju gitu kayak ini karena gue telat makan, tapi udahlah terima aja doanya gitu. Ada banyak cerita-cerita kayak gitu, orang-orang yang sakit apa terus kayak disuruh didoain ditengking gitu, tempang kaki kali ya, bukan tempang tangan lagi. Kadang-kadang ya. Ada juga. Ada aja yang sembuh sih sebenarnya. Placebo effect atau apa nggak tahu deh. Tapi intinya adalah gini, maksudnya teman-teman tuh jangan apa-apa tuh over spiritualize gitu. Ya buat teman-teman yang pernah mengalami hal itu, maksudnya kayak dibilangin, lo kurang rohani, lo kurang beriman. Ya ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena emang itu nggak sengaja sih. Iya. Soalnya deket banget. Maksudnya secara general mungkin dengan mudah kita mengasumsikan kayak sama-sama nggak kelihatan nggak sih. Jadi coba deh kalau misalnya sakit mental tuh ada warnanya di sini gitu kan. Di sini nih ada nih kalau misalnya biru, kalau orang bisa ngelihat kan kayaknya ini bukan Tuhan, ini separate nih. Tapi jiwa itu karena nggak bisa terlihat, jadi asosiasinya sangat
Dan lebih bahaya. Dekat kan. Misalnya lo tau kan Pastor Jared Wilson itu. Oh iya. Iya, itu kan dia sering ngomong mental health, tapi dia akhirnya coba jelaskan dikit. Iya, siapa itu? Pastor Jared Wilson itu pastor yang sering banget ngomongin mental health. Bahkan dia juga pastor yang lumayan well known ya, terkenal di Amerika. Sangat terkenal. Gue suka baca artikelnya dia. Iya, gue juga dulu. One day tiba-tiba dikabarkan bahwa dia meninggal bunuh diri. Padahal dia sering ngebahas bunuh diri juga kan ya. Iya. Dan banyak orang yang bilang kayak dia kira-kira masuk mana nih, surga atau neraka. Biasa orang Kristen kan suka ngurusin ya. Surga. Kayak kok pastor bunuh diri gitu. Ini mungkin kontroversial ya. Kalau ada orang meninggal karena kanker, ngerti gak? Meninggalnya karena dia kanker kan. Sebenarnya dia meninggalnya bukan karena bunuh diri, dia meninggal karena dia punya mental illness. Ngerti gak? Mental illness itu leads him to suicide. Jadi triggernya adalah mental illness itu gitu. Jadi sama aja kayak orang meninggal karena kanker, dia meninggal karena apa? Karena mental illness. Tapi mungkin nggak ada orang-orang di sekitarnya yang membantu karena dia merasa dia pastor kayak gue tuh harus sempurna, ngerti ya? Padahal dia udah ngomong gitu kan. Iya, makanya gue kayak respect banget loh sama Karen ke psikolog, ke konselor, karena nggak semua orang mau. Ngerti gak sih? Ada orang yang aware yang tadi gue bilang, gue sempat bilang ada orang yang tahu dia punya kekurangan tapi nggak mau do something about it gitu loh. Ada orang yang tahu gue butuh bantuan tapi udah gak nyari gitu. Tapi kalau kita sampai nyari dan gak cuma nyari tapi kita mau di handle, mau dibantu. Butuh humility itu. Iya. Butuh humility. And you know what's hard? Gue ke counselor sama Karen, kita banyak digosipin. Of course. Jadi kayak banyak orang yang melihat bahwa gue datang sama Karen cari psikolog pernikahan, dibilangnya gue sama Karen mau cerai. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar membuat suatu budaya yang anti hal itu juga dan harus pelan-pelan dirubah. Jadi mungkin banyak pastor di luar sana yang nanti jemaat gue ngomong apa ya kalau gue ke psikolog. Kalau ketahuan gue ke psikolog, jangan-jangan kalau gue cerita ke psikolog, jangan-jangan psikolog nanti kalau sampai satu hari cerita selesai dong karir gue sebagai pastor gitu kan. Gue kan orangnya gak peduli, screw it gitu kan. Iya, gue satu titik gue memutuskan untuk menutup gereja karena itu adalah langkah untuk kesehatan mental gue dan Karen dan pernikahan kita. Seringkali kita over spiritual stuff, ada banyak yang berpikiran kayak kok gereja dibuka, ditutup. Tapi kita harus menaruh, gue dan Karen memutuskan untuk menaruh kesehatan mental itu di prioritas yang sangat tinggi. Di atas gereja, tapi di bawah Tuhan. Nah masalahnya yang gue sadar di orang Indonesia adalah kita nyamain yang namanya Tuhan dan agama. Tuhan dan gereja. Ini balik ke yang kita pernah ngomong sebelumnya, abuse nih. Kalau gue ngasih waktu gue ke gereja, kalau gue melayani gereja, itu gue melayani Tuhan. Yes and no. Kalau lu melayani gereja, lu ngelayani gereja. Kalau lu ngelayani gereja, lu ngelayani pastor lu. At the same time lu juga ngelayani Tuhan. Tapi lu gak harus cuma melayani Tuhan di gereja. Kalau lu tidak pernah pelayanan di gereja, tidak berarti lu ngelayani diri lu sendiri atau setan. Tidak berarti lu gak pernah ngelayani Tuhan. Pelayanan ke istri, ke suami, ke anak-anak. Itu nilainya sama. Yes, dan lo tau gak gue pernah bilang apa? Banyak orang terhilang dalam pelayanan. Hilangnya bukan dalam rumah tangga pekerjaan, tapi pelayanan. Karena mereka terlalu sibuk pelayanan. Mereka sampai lupa what matters. Tadi di mobil kita ngomong, banyak orang yang anak-anaknya gak keurus karena pagi, siang, malam gereja. Gak ada waktu untuk anak. Terus anaknya terlantar jadinya. Terus melahirkan anak-anak yang traumatized. Terus anak-anak itu berkeluarga, one day melahirkan lagi anak-anak yang traumatized lagi. Jadi kayak itu jadi kayak domino gitu. Kutuk keturunan ya? Kutuk keturunan, kutuk gereja keturunan. Mungkin gak sih, gue sadar satu hal ya dalam perjalanan iman gue dan pergerejaan ini. Seringkali kita tuh menjadikan gereja itu pelarian. Ada kan orang kalau masalah dalam kehidupan larinya ke mabok, clubbing, narkoba. Sekarang ada opsi baru nih. Gereja. Kalau di rumah lu nggak dapat pengakuan dari orang tua, lu di gereja aja. Kalau di lapangan pekerjaan lu cuma di rendah-rendahin sama bos lu, di gereja lu bisa berkhotbah, lu ditinggi-tinggiin. Loh, lu di gereja sebagai pastor, semua pastor mau minum apa hari ini? Pastor capek nggak? Pastor mau makan apa? Balik ke rumah lu harus melayani istri dan anak lu. Tiba-tiba gue udah gak punya kuasa. Gak ada yang respect gue. Gue berbuat ini, istri nganggap salah. Gue berbuat ini, anak ngomong gini. Di sana gue bilang, apa aja, bahkan gue ngomong sampah di atas mimbar, semua orang, bagus banget gitu kan. Pengkultusan lagi. Pengkultusan individu. Tapi mungkin juga salah satunya gue kepikiran aja, kalau kita gak self-aware, kita gak tahu masalah kita apa yang kita cari. Kayak kita dengan brokenness kita yang tidak pernah perbaiki secara mental health kita menjadi orang yang spiritual dan agamawi
dengan brokenness kita, dan salah satu bentuk pelariannya adalah gereja. Makanya gue lebih mending daripada di rumah berantem sama istri, gue di gereja aja, dihargain orang daripada di rumah capek. Itu kan yang susah banget gak? Maksud gue kita sering ke gereja, sebenarnya nggak cuma pastor ya, semua orang misalnya lu cuma share or something, kesannya lu merendahkan diri, humble. Tapi ketika kita ngomong, misalnya contoh narsisisme, kita anggap narsisisme itu orang-orang yang suka perhatian dan grandios di depan. Tapi ada juga bentuk narsisisme yang dia merendahkan diri. Right. Itu bentuk dari narsisisme karena lu merendahkan diri biar orang merhatiin, oh ini orang yang baik dan rendah hati. Right. Dan jadi masalahnya ketika kita ngomong awareness, apalagi kita kalau ngomong soal agama dan Tuhan ya, kita bisa aja membohongi diri, kita merasa I do this untuk melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita feeding on our own ego kan. Right. Dan ini yang jadi sangat sulit loh untuk mengenal diri loh. Itu probably apa yang akan terjadi sama gue kalau gue nggak mengerti dan menyadari bahwa gue punya entitlement itu. Tapi Tuhan sayang banget sama lo sampai dibukakan. Betul banget. Udah kita angkat pujiannya. Tapi bener loh. Kan itu satu yang justru kekhawatiran gue selalu itu tiap hari kalau misalnya kita ngomong aktivitas rohani kayak sejauh mana sih kok misalnya gue terlalu yakin dengan ini melayani, kayak gue agak sangsi kadang. Mungkin ada motif-motif di balik itu yang gue nggak tahu. Iya. Ya. Dan kita nggak pernah bisa tahu loh namanya orang. Betul. Hati orang siapa yang tahu sih. Benar. Jujur ada banget. Kayaknya setiap dari kita punya agenda kok dalam pelayanan. Exactly gitu kan. Nah, mungkin. Gue menikmati gue jadi pendeta. Disanjung orang, ketemu di mana? Pastor Brian. Iya. Terkenal gitu kan. Iya, bisa nggak gue bilang gue nggak menikmati? Bohong, gue menikmati. Apalagi personality gue. Kalau gue super extrovert mungkin gue nggak nyaman ya. Tapi enggak, gue benci. Kita pernah tuh di podcast lagi jalan kayak, Pastor saya nonton TikToknya. Serius. Iya. Emang kadang-kadang tanpa sadar, apalagi kalau kita words of affirmation ya, misalkan lagi coaching, kita suka dengan pujian itu. Dan menurut gue dengan kita ke psikolog atau kita ke konselor, kita jadi tahu kita suka hal itu, kita hati-hati saat kita menerima banyak pujian itu. Karena bisa jadi kesenangannya jadi gak sehat juga kan. Iya, supaya kita gak seek for that. Kayak gue saat tahu gue suka ini, gue harus hati-hati nih kalau udah kebanyakan. Maksudnya pujian jangan sampai gue jadi seek for that, seek for validation. Betul. Feeding off that gitu kan. Betul gitu. Ya, at the point gue mempertanyakan kepada psikolog gue punya narcissistic personality disorder gak ya? Dan dia kasih gue tes kan. Terus dia kasih kita tes aja, dia coba gini disuruh gue beberapa hal. Secara tes untung nggak ada, dan secara praktis juga. Contohnya dia bilang ke gue, matiin Instagramnya 2 bulan. Iya, gue ingat ya. Pernah ya? Pernah, dia pernah nggak? Gue matiin 2 bulan. Terus dia nggak ngomong apapun, dia bilang nanti kita coba cek gitu kan. Tapi dia ngelewatin ini semua tanpa gue sadar. Ternyata pas sudah selesai dia bilang kamu nggak punya kok. Secara tes kan dia ada angka tes kan, itu nggak ada. Tapi dia juga terakhir ngejelasin kalau kamu punya NPD, waktu itu kamu gak akan bisa matiin Instagram kamu. Ya tapi itu bagus loh. Maksudnya lo menanyakan diri lo sendiri apakah gue ada narsistik. Gak semua orang mau lo. Betul. Lo. Bahkan bukan nanya ke diri sendiri, udah ditanya orang, lo kayaknya narsistik ya. Dia gak mau nanya. Tapi ini lo nanya diri sendiri, bukan nunggu orang nanya. That's very good. Dan menurut gue kenapa tadi gue yakin lo gak ada, karena orang yang narsis pertama gak akan aware, terus kedua gak mau terima kritikan. Sedangkan lo tipe yang mau terima kritikan. Orang yang narsis bisa kalau dikritik defensif. Benar, kita semua punya tendensi itu. Sama aja kayak balik lagi kalau soal kesehatan, kita semua bisa gak kena kolesterol? Betul. Bisa. Apakah kita gak boleh makan enak? Tetap boleh, diatur dong, dibatasin dong. Betul. Jadi kita gak boleh nerima pujiannya boleh, tapi hati-hati gitu. Berarti sama lagi ya, awareness and boundaries. Iya. Balik lagi ke situ. Dan kita bisa tahu boundaries gimana. Banyak kan tuh kita dikasih tahu dari psikolog. Betul. Kan psikolog kayak jelasin, oh kamu tuh gini. Maka that's why gue suka sharing dengan orang yang profesional di bidangnya. Karena kayak gue bilang kemarin, lo gak mungkin kalau sakit jantung lo pergi ke dokter kulit. Kan spesialisnya bukan itu gitu. Yang ada nanti lo dikasih obat panu gitu kan. Sedangkan yang sakit kan jantungnya. Kalau lo sakit jiwa jangan ke pendeta gitu. Boleh tetap. Lo gak bakal sembuh di situ. Tapi kasian pendeta, apa ke pendeta? Bisnis susah ke pendeta. Emang pendeta bisa bantu apa? Jadi business counselor kali. Kayak ini pendeta plus businessman. Ya benar. Kalau memang gue punya experience itu kan. Iya benar. Oke, salah satu masalahnya kadang pendeta tuh sok tahu gak sih? Pendeta harus tahu dia tidak qualified untuk masalah mental health orang. Jadi kalau ada jemaat anxiety, please jangan didoain doang gitu. Refer ke, jadi menurut gue kita juga sebagai pemuka agama harus punya sebuah humility bahwa ini di luar ranah gue. Dan kita doain, tapi kita bawa ke sana juga.
Iya, dan mungkin pendeta-pendeta bisa mulai baca-baca buku tentang psikologi juga. Jadi at least juga aware kayak gue bukan S1 psikolog, tapi gue lumayan kayak banyak tahu. Kayak kemarin ada orang yang curhat, iya kak aku udah didiagnose bipolar. Terus gue bilang, oh kamu ciri-ciri kasih gini ya. Terus gue sebutin kan, terus dia, iya kok kakak tahu sih? Apa kakak punya bipolar juga gitu? Enggak, gue gak punya, tapi gue belajar gitu. Walaupun memang jangan self-diagnose kan, sekarang ada internet ya. Orang suka baca, oh berarti gue punya ini. Tapi maksud gue untuk pendeta-pendeta bagus juga kita gak cuma baca Alkitab, tapi baca buku-buku psikologi. Jadi kita aware juga sama psikologi gitu loh maksudnya. Mau cerdas emosi dan cerdas psikologi. Karena pada akhirnya ya itu dia. Gue respect banget sama si Pastor Garen Lumaindong. Yang openly bilang dia fighting depression. Padahal dia juga adalah seorang pendeta yang cukup besar. Dia punya, kalau di dunia Kristen kita bilangnya karunia. Yaitu dia sangat dipakai Tuhan dalam nyembuhin orang. Kalau main game kayak skill tree-nya dia nyembuhin itu healingnya kenceng banget. Itu doa sana doa sini orang kakinya keluar lah. Yang sakit kritis bisa sembuh. Itu memang karunia ya kita bilang percaya. Kayak itu sesuatu yang Tuhan percayakan pada dia. Tapi di saat yang bersama dia bilang dia struggling dengan depression. Iya kan? Dan gue juga kirim postingan gue itu ke dia. Dan dia juga komen, dia bilang, kita sempat ngobrol. Terus dia bilang, iya gue setuju banget sama apa yang lo bilang. Karena orang yang lihat dia kan, dia suka nyembuhin orang. Dikiranya tuh dia kayak ngeroh banget aja. Jadi gak percaya ke psikolog. Padahal dia sendiri aja ke psikolog. Ngerti sih dia pendeta yang ngelakuin itu. Yang ngedoain orang yang nengking. Misalnya dia yang nengking orang, dia aja ke psikolog. Mental health part 2 with Garen Lumaindong. Boleh, yuk Ayo Ger. Gue devil's advocate ya. Terus tapi maksud gue senang aja sekarang tuh mental health udah lumayan dibicarakan lah di gereja. Sebenarnya mah di publik udah banyak banget gereja aja yang ketinggalan. Bener, tau gak kenapa? Kemarin aku sempat bahas. Selalu ketinggalan. Tau gak sebenarnya pas gue mau buat postingan tentang surat untuk pastor, judul awalnya gak itu. Apa? Judul awalnya kenapa psikologi itu penting. Terus temen gue bilang, ini kurang nendang nih kalau ini kayak umum buat semua orang. Lo targetnya siapa? Sebenarnya targetnya orang gereja sih. Kenapa? Karena menurut gue gini, orang kalau gue bilang dunia, kesannya kita nggak di dunia ya. Tapi misalnya orang-orang yang non gereja, non Kristen, mereka kan memang nggak punya pendeta. Jadi mereka mau lari kemana? Otomatis mereka memang lari ke psikolog. Jadi mereka udah familiar dengan psikolog. Tapi kalau orang-orang Kristen, mereka kan belum familiar karena terbiasa entah di doktrin atau sudah diajarkan apa-apa cari pendeta, apa-apa cari pendeta. Pengkultusan individu. Atau mungkin jadi sesuatu yang gak kelihatan itu dianggap spiritual stuff. Betul. Jadi yang lebih harusnya aware tuh kita. Karena kalau orang di luar sana sebenarnya udah aware sih. Hampir semua kayak influencer psikologi yang gue follow tuh yang non-Kristen. Karena mereka sudah aware banget. Kalau buka Instagram, kalau gue sih di explore gue reelsnya banyak kan tentang psikologi. Dan mostly itu orang-orang yang non-Kristen, non-Nasrani. Karena mereka udah lebih melek. Belum banyak, maksudnya udah mulai lah satu persatu gitu kayak kita ini, tapi belum banyak orang-orang dalam gereja yang banyak ngomongin mental health, datang ke psikolog. Banyak kan kayak banyak yang berdoa, berpuasa 30 hari 30 malam. Jadi kayaknya kita yang harus mulai membuat orang aware dengan itu. Tapi tadi kan Brian dari tadi ngebahas, jadi soalnya ini agak melenceng ya. Lu kan misahin ada fisik, spiritual, itu nggak semua tradisi Kristen percaya itu kan. Ada yang hanya melihatnya tubuh dan jiwa roh digabung. Mungkin itu jadi alasan ya. Bisa jadi. Ketika kita pisahkan kan jadinya terpisah itu yang jiwa dan sama rohnya beda. Sekalipun ya kembali ya kalau konstruksi itu kan banyak pendapat. Tapi ya bagus juga mungkin dengan itu ada kesadaran. Kalau spiritual ini kan beda nih antara yang roh dan konseling gitu. Kalau ngomongin roh emang gak ada habisnya ya. Jadi untuk menutup, kepada para pastor, ingetin lo bukan Tuhan dan lo bukan psikolog. Lo boleh doain, tapi please bawa mereka ke psikolog. Dan kita harus bisa memisahkan. Lo harus doain dan lo harus ke psikolog. Bareng gue aja. Orang et labora gak sih? Aku Pezra aja. Apa? Kan orang et labora aja berdoa dan bekerja. Bekerjanya adalah lo ke psikolog, lo berdoa dan lo mengambil tindakan. Betul. Dan sebagai orang beriman, terutama yang Kristen, tapi juga teman-teman dari iman yang berbeda, jangan over spiritualize semuanya dispiritualisasikan. Doa itu penting sebagai langkah pertama, tapi jangan jadi langkah satu-satunya. Right? Dan untuk teman-teman yang mungkin berada dalam posisi di mana kalian lagi struggling dengan ini, kesehatan mental kalian, please jangan merasa dikecilkan kalau ada orang yang bikin kalian merasa bersalah, kalian kurang beriman. Iman kalian cukup tinggi udah. And start to find psikolog, baca buku tentang psikologi, professionals, dan carilah orang-orang beriman yang bisa mengerti keduanya, yang tidak mengecilkan lu, bilang lu kurang beriman, kurang baca Alkitab. Tapi mungkin juga lu kurang baca, nggak bercanda.
Enggak. Ya. I love it. Semoga ada part 2-nya. Mental health masih banyak banget. Nanti kita bisa tarik bawa kemana-mana. Bisa cari profesional juga diundang. Cari profesional. Atau di description box lo tulis juga nomor-nomor yang bisa dihubungi, nomor Welas Asih. Ya, jadi endorse dong. Dia punya kayak institusi yang punya banyak psikolog gitu, jadi lo bisa pilih psikolognya yang mana. Dan gak mahal, itu lah maksud gue. Apa namanya? Online. Welas Asih. Kita nggak di-endorse loh. Welas Asih. Kan ada. Bahkan temen gue kesana soalnya 8-10 orang ada. Oke. Nanti keluar 1, 2, 3. Editor gue sih jago. Thank you ya. Nanti ada psikolog, ada Pastor Garen Moindong. Next time kayak seru banget. Alright, thank you so much guys. Jangan lupa komen, share, tulisin apa pendapat kalian. Setuju atau nggak setuju. Apa topik-topik yang bisa bawain. Biar lain kali kita cari baca dan kita diskusikan di episode berikutnya. Dan jangan lupa share ini ke teman-teman kalian yang mungkin berada dalam situasi ini dan perlu mendengar, perlu tempat aman seperti ini. Thank you so much guys. See you in the next one. Bye. Bye.